Kalau saya ya Eman ya Bapak Ibu, kondisikan dulu dengan sebaik-baiknya, baru Bapak Ibu mintakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu berbenah dulu, siapkan dulu diri, baru dinilai. Jadi Bapak Ibu yang lebih tahu ini. Ini secara acak sesuai dengan cakupan wilayah Bapak Ibu sekalian. Misal kecamatan nanti akan disamakan, boleh gitu ya. Misalkan harus 40 orang setiap bulannya, misal gitu ya. Kalau rumah sakit dengan puskesmas tidak sama tentunya ya cakupannya, respondennya, itu basicnya apa? Bapak Ibu melihat jumlah pasien tahun lalu, itu bisa digunakan untuk base data untuk berapa jumlah responden yang akan kita nilai, gitu ya. Kalau memang diambil per 6 bulan, usahakan Bapak Ibu 6 bulan itu ya lebih lah, lebih 10 dan lain sebagainya. Jangan press dengan target Bapak Ibu sekalian gitu ya. Untuk melihat nilai itu supaya sesuai. Kalau di press nggak taunya nilainya hanya 70 gitu ya. Siapa tahu Bapak Ibu menambah nilai itu akan mengupgrade nilai Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dan rumah sakit nanti akan melihat berapa responden yang dulu datang tahun lalu. Kecamatan, OPD juga, kalau kami misalkan menentukannya bagian organisasi se-Jawa Timur 38 misalnya ya, OPD kami 56. Jadi satu bulan misalkan sekitar 100 responden yang kita ambil berapa. Misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan juga terlalu sedikit. Satu OPD bisa berbeda dengan OPD lain, bisa ya Bapak Ibu, karena respondennya atau jumlah yang dilayani beda. Kecamatan satu dan kecamatan lain mungkin bisa disamakan, monggo, puskesmas juga bisa karena stratanya sama ya Bapak Ibu. Itu. Kita lanjut. Untuk berikutnya, ini sudah saya buatkan akun, nanti kita cek ya Bapak Ibu. Akunnya Bapak Ibu kami berikan untuk buka akunnya dengan password gitu ya. Jadi cuma Bapak Ibu, saya, dan juga responden. Namun nanti di Bagor bisa melihat ya, mengambil tidak bisa mengotak-atik juga. Bapak Ibu pun sama, saya pun juga sama. Hanya bisa melihat, tidak bisa mengotak-atik nilai. Kita lanjut. Untuk tahapannya sudah kita buatkan. Yang penting setelah Bapak Ibu memintakan QR code itu, Bapak Ibu harus mengolah datanya. Setiap 6 bulan boleh, 3 bulan sekali boleh. Kalau PEK PPP, Bapak Ibu yang menjadi lokus, contoh di PMPTSP, Capil, Dinsos, Rumah Sakit, Kecamatan, Puskesmas, itu harus 3 bulan sekali ya diambil nilainya ya Bapak Ibu. Karena nilai tertinggi PEK PPP adalah triwulan, bukan semester, gitu ya, supaya lebih tahu. Nanti saran masukan juga dipotret ya, apa masukannya dari Sukma Jatim itu. Itu bisa dimasukkan juga kanal pengaduan Bapak Ibu sekalian. Melalui WA, melalui Sukma Jatim, Span Lapor itu kanal pengaduan ya. Bisa direkap di petugas pengelola pengaduan. Habis diolah, dilihat, kemudian Bapak Ibu hitung mana yang lebih rendah dari 9 nilai itu. Tinggal melihat saja Bapak Ibu, kemudian menganalisis. Jangan sampai hanya dilihat angkanya, harus dianalisis, dilaporkan. Kemudian rencana tindak lanjut itu harus di FGD-kan di internal Bapak Ibu. Rencana tindak lanjut itu akan seperti apa, gitu ya. Kalau PKPP harus dipotret, itu kegiatannya. Sudah diadakan tindak lanjut survei kepuasan masyarakat. Ini nanti dilaporkan ya melalui biro organisasi. Saya ditembusi saja kepadanya Kemenpan boleh saya untuk ditembusi ya. Saya dikirimi juga soft copy-nya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu mencoba bersama. Namun sebelumnya ada video kah? Kita lihat video Bapak Ibu supaya tidak ngantuk gitu ya. Apa yang harus kita lakukan setelah BIMTEK ini?
insight apa yang Bapak Ibu peroleh dari video tadi? Boleh dicek, mungkin 3 kata gitu atau 4 kata dari video tadi Bapak Ibu. Nah, betul. Dari kepegawaian. Jadi seperti bukan Superman gitu ya. Ika sit. Ada lagi apa yang insight yang Bapak Ibu bisa ambil bersama, kita bisa together be strong, right? Pintar bahasa Inggris ini Situ Bondo ya, luar biasa gitu ya. Habis ini kita bimtek pakai bahasa Inggris ya, little I can Bapak Ibu. Luar biasa ini, ya kan? Tim solid, kompak bersama tim, betul Bapak Ibu. Keren ini yang hari ini menuliskan chat ini, proaktif ya, vibe-nya sudah masuk ke saya Bapak Ibu. Jadi nilai ini bukan nilai satu orang saja. Dari depan pintu gerbang misalkan ada security gitu ya, sudah harus bagus Bapak Ibu. Ini digunakan di apel pagi ya Bapak Ibu. Mungkin laporan ke pimpinan yang hari ini yang hadir adalah staff, harus sudah bagus semua karena sudah dinilai gitu ya. Ngadain acara juga bagus. Jadi bersama kita bisa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini nilai semua. Jadi Bapak Ibu harus kompak bagus dulu. Kalau tidak bagus ya nilai akan kurang gitu ya. Dari staff sampai dengan pimpinan dan lain sebagainya yang melayani gitu ya. Oke. Oke Bapak Ibu, itu gambarannya. Boleh kita langsung praktek kah biar semangat? Tanya jawabnya terakhir atau tanya jawab dulu Pak Agung, Pak Suji? Kita lanjut praktek biar semangat, masih full. Together we can. Bahasa Inggris juga. Jadi materinya sudah, sekarang kita praktek ya Pak Suji dan Pak Agung. Izin. Oke. Bapak Ibu bawa handphone, semangat praktek gitu ya. Bapak Ibu akan handphone, kita boleh di-share alamat Sukmaya Jatim De Reza. Bapak Ibu buka browser. Browser itu bisa Google, bisa ini ya. Ketik Dosa Pro sukma.jatimprof.go.id _/FA. Jadi Bapak Ibu yang masih tutup kamera, hayu buka kamera, kita belajar. Tidak terlalu lama, yang penting bisa. Nanti kita cek ombak ya, bahasanya cek ombak. Bisa enggak Bapak Ibu hari ini? Jadi goal saya hadir hari ini Bapak Ibu bisa praktek sebagai admin dan juga nanti bertindak sebagai pengguna layanan. Sudah semua ya? Kalau sudah boleh diketik oke gitu. Kalau oke berarti sudah masuk. Inilah beranda yang utama. Dan Bu, oke. DPMP DSP oke. Tidak ada yang susah Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu mau berusaha gitu ya. Karena ini cukup mudah. Sudah tersistem, oke. Mohon diulang. Jadi Bapak Ibu ketik Sukma Jatimprof ada di layar ya. go.id/FA. Jadi Bapak Ibu supaya tidak tertinggal, mohon untuk open cam, kemudian bersama-sama kita praktek. Bagus, oke. Ini ya, Wonorejo bantu, terima kasih. Kayak gini nih, penyelenggara pelayanan publik yang bagus gitu ya. Ada yang bantu ketikan gitu. Jadi ini vibe-nya sudah masuk, Bapak Ibu tidak hanya mendengar, namun membantu admin lain gitu. Luar biasa, boleh applause lah untuk Bapak Ibu. Hari ini belum ada applause virtual ya. Jadi nanti kalau ketemu saya, Bapak Ibu boleh sapa ya. Kalau saya tidak hafal satu persatu, nanti saya main ke Situ Bondo, mudah-mudahan bismillah ada kesempatan ya kita bertemu. Oke, Kecamatan Banyu Putih. Nah, ini. Jadi sudah semua ya. Kalau yang belum, Bapak Ibu ajak teman-teman IT untuk nyoba. Oke, DP3AK, 2KB. Oke, sudah masuk, kita scroll ke bawah. Tidak ada pengulangan ya Bapak Ibu, harus stay tune. Waktu sangat berharga ya, Bapak Ibu semakin lama, nanti juga tidak akan kembali kerja lagi. Ini nilai provinsi ya, 86,75. Alhamdulillah ya Bapak Ibu.
provinsi dan di sini yang tertinggi Kabupaten Gresik, Bapak Ibu 10 terbaik. Kita Kabupaten Tulungagung, Malang, Provinsi Jawa Timur di nomor keempat. Namun ini secara real time ya, besok bisa berubah. Kabupaten Jember, yang lain di mana? Yang lain respondennya kurang dari yang kami tentukan, masih belum sesuai gitu ya. Dan nilainya belum memenuhi dari top 10 dari Supmai Jatim. Kita lanjut ke atas. Nilai responden Bapak Ibu per OPD nanti juga terlihat. Kalau melihat yang lihat juga itu Bondo ya. Ini provinsi yang kami lihatkan. Nilai per unsur ada di sini ya Bapak Ibu. Bagus di sarana prasarana, belum tentu bagus juga di penanganan pengaduan. Ini nilai sudah kami breakdown sedemikian rupa. Tidak hanya nilai keseluruhan, namun per pertanyaan tadi ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini sudah tersistem. Responden yang sudah masuk di tahun ini mulai 1 Januari, kenapa 1 Januari? Karena kalau sarana kesehatan itu tidak ada hari libur ya Bapak Ibu, mereka 24 jam dan 7 hari kerja. Ini nilai-nilai laki-laki perempuan, nanti ada nomor handphone juga, supaya di ZI, di RB itu bila dicek, di Ombudsman mereka ada. Bapak Ibu masuk di login admin ya, atau Kap Kota dulu boleh. Nah, pilih Kabupaten Situbondo. Kap Kota dulu. Situbondo ya, ketik, klik. Nanti koordinatornya tentunya di bagian organisasi, Pak Kapok menugaskan Pak Suji mungkin ya, untuk membuatkan grup. Koordinatornya Pak Suji mungkin, maksudnya subkoordinator. Oke. Supaya ada hal-hal nanti satu pintu dari Pak Suji yang akan melaporkan ke kami. Karena bandwidth akan terus kita besarkan. Ini se-Jawa Timur yang pakai Bapak Ibu, puluhan ribu orang yang pakai ya, respondennya. UPT Bapak Ibu ketik di situ, misalkan Bapak Ibu di Puskesmas. Kalau Puskesmas, induknya diklik dulu, Dinas Kesehatan, gitu ya. Kalau OPD besar, langsung Sekretariat Dewan, DPRD, Kecamatan Besuki, Bakes Bangpol. Ini Perumda ini kemarin di surat ada enggak ya Pak Agung izin? Nanti coba dicek ya Perumda. Saya mengikuti surat dari bagian organisasi ya. Belum masuk pas. Perumda masuk di salah satu OPD saja. Sama nanti sudah masuk ya Dinas Pertanian misalkan. Nanti bisa masuk ke Dinas Pertanian misal. Nanti diubah ya Dinas Pertanian habis ini. Boleh diketikkan Dek Reza passwordnya di chat room. Semua melihat chat room ya Bapak Ibu. Passwordnya masih sama dari kami. Setelah ini kenapa saya tulis di chat room supaya Bapak Ibu stay tune, gitu ya. Boleh disimpan dulu sebelum diubah. Ini hari ini semua password ingat Bapak Ibu sama. Setelah ini nanti tim IT Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang hadir ini adalah tim IT, boleh diubah ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah masuk Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo. Oke, sudah masuk modelnya seperti ini. Sekarang ditulis lagi yes, 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 yes gitu. Kalau belum yes, ada kemungkinan Bapak Ibu belum masuk gitu ya. Ada suara terganggu dari manakah? Kami dalam keadaan tenang Bapak Ibu. Yes, UPT Kendit, Puskesmas Kendit, luar biasa. Sudah loh, Puskesmas Kendit ya, sudah yes. Ayo yang lain Bapak Ibu. Yes. Terima kasih yang sudah yes. Saya doakan panjang umur sehat selalu. Dan Bapak Ibu, kita lanjut ya. Saya izin masuk di biro organisasi ya, karena kami yang sudah berisi ininya. Kami masuk biro organisasi karena tidak punya anak, jadi anaknya bagian tata laksana atau biro organisasi. Tetap password kami ada sudah. Nah, inilah Bapak Ibu yang sudah ya. Terima kasih. Bapak Ibu buka. Di mana barcode Bapak Ibu sekalian?
monggo diklik buat survei. Bareng-bareng diklik ya buat survei. Pakai handphone bisa, laptop bisa. Dispenduk Capil, yes, terima kasih. Inilah QR code Bapak Ibu sekalian. Satu OPD apakah sama? Tidak sama Bapak Ibu. QR code ini per OPD ya. Terima kasih Mbak Benda yang sudah bantu jawab. Mungkin tadi terlewat, tidak apa. Harus sabar ya Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu boleh, ini tidak terlalu lama saya rasa, untuk stay tune dulu. Setelah itu Bapak Ibu bisa melanjutkan kegiatan hari ini ya. Oke, kita lihat buat survei. Inilah QR code kami, Bapak Ibu. Di sini ada tulisan Biro Organisasi. Ini adalah QR code yang kita berikan kepada responden kami. Bapak Ibu, kalau sudah muncul QR code, sekarang oke, kata-katanya. Oke, oke, oke. Kalau yang masih yes, berarti tidak mendengarkan, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, itu tidak perlu anggaran. Bisa di screenshot kalau Bapak Ibu mau taruh di handphone, bisa. Bisa di print, banyak printer ya, banyak kertas juga. Boleh juga kalau Bapak Ibu ada layar, misalkan di rumah sakit nih, ada layar informasi, ditaruh di layar informasi boleh. Boleh ditaruh di meja pimpinan atau yang sering tamu hadir ya, di ruang rapat boleh. Akrilik cukup murah ya Bapak Ibu, mungkin 10.000. Bisa ditaruh di akrilik boleh. Bapak Ibu ada akrilik yang di tembok juga boleh, bagus ya, sekarang banyak akrilik. Ini berapa orang yang sudah oke? Sudah ya? Ayo Bapak Ibu yang belum tahu password, segera ya. Itu sudah dibantu. Berkenan ya, untuk stay tune ya. Terima kasih yang sudah bantu. Sudah di chat ya untuk password. Bapak Ibu harus mencatat password itu. Karena apa? Seringkali kabupaten kota menghubungi kami, lupa password, reset lagi gitu ya. Mohon ini tidak terjadi di situ Bondo Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah mengubah kami juga tidak tahu gitu. Harus reset juga, nolkan lagi gitu. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu admin yang hadir hari ini luar biasa gitu ya. Yang sudah ditunjuk pimpinan untuk menjadi admin. Kalau sudah oke berarti sudah ya, oke. Sekarang susah ini, oke ini, gitu ya. Takutnya ini nomor capres gitu ya. Oke, berarti sudah kita lepas ya, sudah bisa semua. Kita lanjut kembali back. Bapak Ibu kalau melihat hasil survei, klik. Ini kalau hari ini saya mau melihat berapa nilai biro organisasi. Tolong Bapak Ibu lihat tanggalnya. 1 Januari sampai 28 Januari. 29 ya hari ini, 29. Nah, itu kalau Bapak Ibu pengen lihat 1 bulan. Hitungan detik sudah terlihat. Nilai saya 87 Bapak Ibu, alhamdulillah ya, masih kondisi baik. Jangan sampai yang tadi ya nilai kurang bagus Bapak Ibu. Jadi saya sudah kalau pengen tahu hari ini pendampingannya bagus atau enggak gitu ya, Kecamatan Besuki. Misalkan Bagus Bangpol mau lihat acara hari ini fasilitasi dengan Bagus Bangpol itu misalkan P5 gitu ya, Pemuda Pancasila. Misal hari ini audien Bapak Ibu mengerti enggak terkait P5 itu, Pemuda Pancasila atau lain sebagainya gitu. Filternya cukup hari ini saja kalau pengen melihat gitu ya. Itu hitungan detik Bapak Ibu sudah menilai jumlah responden dan nilai SKM-nya.
itu tidak akan sulit Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu memang hari ini bersama-sama kami untuk praktek ya. Kita lihat sudah nilainya per unsur. Nilai 87 itu didapat dari mana? Diklik saja laporan. Coba diklik D laporan. Nah, itu survei, klik survei. Pilih kalau ada memang bagian-bagian tertentu, Bapak Ibu pilih. Karena kami ada breakdownan bagian-bagian ya. Pilih kegiatan bila Bapak Ibu membuat kegiatan. Kalau tidak, Bapak Ibu langsung filter. Klik filter. Apakah Anda yakin? Oke. Inilah Bapak Ibu yang menilai biro organisasi. Kita sudah kasih info ya. Alhamdulillah nilainya 3 dan 4 ya Bapak Ibu. Dalam kondisi yang Bapak Ibu inginkan tadi. Gitu ya. Jadi ada Bu Nabila, ada Pak Adi, ada Muhammad Khairul Rosyadi. Nilai per unsur adalah klik itu Bapak Ibu, terlihat ya, NRR unsur X kali 25, itulah per unsur. Nilai kami terendah adalah di waktu, 82,73. Ambil nilai terendah 3 untuk laporan Sukmai Jatim ya, kemudian mekanisme, itu terendah di kami. Dalam situasi saat ini memang bagus di 80 ke atas. Namun teman-temannya 95, 87, 96 gitu ya. Jadi terendah di kami adalah mekanisme prosedur. Kemudian waktu. Dan yang ketiga kurang lagi 86,08 ini ya, antara persyaratan dan juga Bapak Ibu di ini ya, produk layanan. Itulah yang Bapak Ibu analisis. Bapak Ibu tinggal ngambil nilai saja. Tidak ada yang sulit, tidak lagi tumpukan kertas yang Bapak Ibu menghitung menjadi skala Likert gitu ya. Bisa ya? Oke. Saya rasa sudah oke. Sekarang saran masukan ke kami. Bapak Ibu harus lihat saran masukan. Ini memang tidak wajib, namun tidak apa-apa Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu kalau ada hal-hal saran masukan boleh ditulis. Kalaupun tidak, kesan-pesan Bapak Ibu dilayani hari ini seperti apa. Supaya apa Bapak Ibu itu seimbang, tidak hanya mengkritik ya. Kalau memang bagus ya sampaikan di feedback ini. Tidak hanya nilai namun ini. Di kami saya buka, pelayanan sudah cukup maksimal, semoga selalu bermanfaat. PKM Sumber Malang, siapa bisa membantu password? Boleh diketik yang volunteer untuk mengetikkan, membantu. Nah, terima kasih volunteernya. Itu dari hati biasanya Bapak Ibu yang mau mengetik itu. Terima kasih banyak sudah yang bantu. Inilah penyelenggara pelayanan publik yang membantu temannya gitu ya. Kalau nanti berikutnya adalah membantu pengguna layanan Bapak Ibu. Terima kasih kata Sumber Malang PKM. Oke, akan sangat baik kalau pimpinan juga diberi sosialisasi tentang ini. Ini kapan lalu saya BIMTEK Sukmai Jatim juga ya Bapak Ibu. Sarannya seperti itu. Terima kasih sarannya Bapak Ibu yang terdahulu saya sampaikan juga. Namun ini di tataran admin apabila yang hadir harus melaporkan gitu ya. Iya. Survei nanti bagian organisasi ya, mudah-mudahan Februari ya Bu, disiapkan dulu. Timnya disiapkan dulu, sarprasnya, baru kita mulai bersama-sama di situ Bondo. Oke, ini sarannya. Cukup seperti itu, Bapak Ibu, kalau membuatan kegiatan sendiri, pengen tahu kegiatan, boleh diklik kegiatan. Biar tahu nilai ini dari kegiatan apa. Sedangkan misalkan OPD yang hadir hari ini, misalkan ya, itu ngadain acara dari RSUD Abdur Rahim, gitu ya, misalkan, atau dari Bapenda ngadain acara kan banyak ya yang ngadain acara. Bapak itu buka kegiatan ya, supaya tahu nilai saya itu berapa. Buka kegiatan, coba ditulis-tulis Bapak Ibu, klik kegiatan, ayo dicoba dulu. Kegiatan, misalkan hari ini kegiatannya BIMTEK Sukmai Jatim Situbondo. Kalau saya ya, hari ini sampai hari ini. Bapak Ibu boleh dicoba ya.
Kalau sudah nyoba buat kegiatan, sampaikan yes. Tanggal hari ini, berakhir hari ini. Kalau BIMTEK Bapak Ibu 2 hari, sampaikan 2 hari. Mulai tanggal hari ini sampai besok gitu ya. Ya, nanti boleh sambil kita jawab ya ini dari DP3AK. Ini kegiatan hari ini, BIMTEK Situbondo, barcode-nya di mana? Coba klik. Inilah nama kegiatan Bapak Ibu. Barcode-nya tidak sama dengan tadi. Barcode-nya baru, khusus untuk kegiatan hari ini. Boleh diklik barcode-nya di paling QR code di kegiatan, klik kegiatan, kemudian barcode ya. Di sini Bapak Ibu tertulis ya, kegiatannya tidak hanya biro organisasi, kegiatan BIMTEK Sukmai Jatim Pemerintah Kabupaten Situbondo yang menyelenggarakan adalah kita, gitu ya. Cukup mudah ya Bapak Ibu, tidak perlu susah, gampang ini untuk melakukan ini. Barcode ini adalah kegiatan hari ini. Nanti Bapak Ibu yang di-share adalah ini barcode-nya ya untuk menilai. Kemudian yang bawah ini HTTPS Sukmai Jatim, tim IT boleh membuat yang semudah mungkin. Misalkan HTTPS Sukmai Bagor gitu. Itu ya Bagor Situbondo, tidak mungkin Bagor kabupaten lain gitu. Atau Sukmai diganti Set1 gitu ya. Kemudian Sukmai yang hadir buka kamera lagi. Kecamatan Kecbungatan, Sukmai DPUPP, Sukmai Kec Banyu Putih. Nanti dirubah ya HTTPS-nya. Supaya apa Bapak Ibu? Bagi responden yang tidak punya QR code, yang penting ada handphone aja, ketik di browser. https://sukmai di apa ya? Wonorejo, PKM Wonorejo gitu ya. Gitu. Itu ya Bapak Ibu, bisa ya. Oke, saya rasa sudah. Kita balik lagi. Back. Ini untuk barcode-nya. Kalau Bapak Ibu tidak mau membuat per kegiatan wes di JIE, ya enggak apa-apa, yang tadi itu. Ya. Itu adalah QR code di OPD Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau mau buat per bidang, tulis tadi kegiatan bidang ini gitu ya, mulai dari ini. Nanti nilai bidang terlihat di situ. Ini kegiatan saya ya, misalkan pendampingan tata laksana Sinovik, PKPPP, Ombudsman. Jadi nilai saya berapa pada saat itu terlihat gitu ya, di tanggal itu. Ini mempermudah Bapak Ibu biar enggak terlewat ya, kegiatannya sudah dibuatkan apa belum. Sebelum berangkat, itu dibuatkan ya Bapak Ibu, cukup mudah untuk ini. Kalau laporan evaluasi ya, laporan evaluasi sampai saat ini masih harus admin yang mengambil Bapak Ibu karena butuh analisis ya. Kami hanya menggunakan fitur saja, namun ini harus ada analisis. Kalau AI pun juga harus kalau analisis harus ngapain, itu memang harus ada human resources ya. Sama juga kalau Bapak Ibu juga menggunakan token dan lain sebagainya. Kalau memang habis, tokennya itu juga harus ada human yang men-top up gitu. Masih situasi sama, human resources dibutuhkan untuk supaya jadi. Itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di akhir acara gitu ya. Dan untuk ini tadi kita buka sesi tanya jawab ya Pak Suji. Nanti saya belum tutup presentasi saya karena tanya jawab ya Bapak Ibu. Nanti yang tercepat di saat penilaian di akhir, nanti ada dua door prize menarik yang akan saya kirim ke rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bisa di chat alamatnya. Saya kembalikan ke Pak Suji, namun belum saya tutup untuk presentasi saya. Monggo Pak Suji, apakah saya langsung bisa menjawab pertanyaan yang ada ini? Boleh izin menjawab pertanyaan ya Pak Suji? Sepertinya Pak Suji belum respon ya Bapak Ibu. Saya izin menjawab ya Pak.
supaya bisa segera. Nah, ini pertanyaan yang masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh yang pertanyaannya sama, nanti tidak bertanya lagi ya. Jadi ini untuk bersama-sama kita simak. Ya, yang paling atas adalah DP3AK 2KB. Survei dimulai sejak kapan? Nanti bagian organisasi, mohon Februari sudah bisa dimulai ya, karena mudah ini. Kalau mau disuratin, monggo Bagor yang akan sampaikan ya ini Bapak Ibu. Kalau apakah cukup menyebarkan link barcode atau melakukan kunjungan ke setiap responden Bu? Bapak Ibu, kegiatan yang tahu Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Terima kasih tadi DB3AK ya yang sudah menanyakan. Yang sementara belum yang raise hand, nanti habis ini yang raise hand ya, bergantian ya. DB3AK, semoga masih hadir ya. Jadi link barcode itu bila bertatap muka, Bapak Ibu sampaikan di tempat layanan. Bila Bapak Ibu on air kayak saya ini, hari ini menilai layanan kami secara online, gitu ya. Namun respondennya fasilitasi pendampingan BIMTEK Sukma Jatim adalah Bapak Ibu sekalian. Karena kegiatan biro organisasi itu fasilitasi, asistensi, kemudian pendampingan BIMTEK, training of trainer, gitu ya. Hari ini termasuk pendampingan kami ke para admin, penyelenggara pelayanan publik. Gitu ya. Boleh, kalau Bapak Ibu misalkan puskesmas itu ada yang kegiatan posyandu ya, bidan-bidan ke posyandu, kemudian para dokter juga ke posyandu, di bawah barcode-nya itu ya, di handphone. Boleh. Atau Bapak Ibu cukup print, taruh di akrilik, itu bagus ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sajikan baik, menarik, itu mereka juga akan menarik, mengisi gitu. Boleh dibawa barcode-nya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu melayani saja. Kalau respondennya datang ke kantor Bapak Ibu, cukup berada di kantor Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang pendampingan, dan itu termasuk bentuk pelayanan publik Bapak Ibu, gitu ya, pendampingan, kemudian dokter masuk desa atau dan lain sebagainya, puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian biro hukum ada penyuluhan izin bagian hukum, ada penyuluhan hukum, kemudian Pak Camat juga ada pendampingan ke lurah, Pak Lurah juga pendampingan keluarga, itu dibawa, gitu ya, itu. Kemudian berikutnya, terima kasih dari DP3AK tadi ya, kepegawaian Itkapsit Kabupaten Situbondo gitu ya. Bu, bagaimana responden yang nggak punya HP? Mama gaptek yang dapat layanan di instansi dikecualikan sebagai responden. Nah, ini tadi tugas tadi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kondisikan. Kalau memang semua respondennya memang pas gaptek gitu, dan Bapak Ibu pengen salah satu respondennya adalah dari situ, Bapak Ibu juga memang harus siap ya meminjamkan gitu handphonenya. Ini kenapa tidak saya buat FPI 1 OPD 1 mengantisipasi bagi OPD yang respondennya adalah menengah ke bawah. Gitu ya. Namun saya rasa sekarang pun penjual ijon apa ya yang penjual kemudian ada tukang sapu itu juga main handphone Bapak Ibu ya. Insya Allah hampir semua ya kecuali yang memang manula ya. Nanti kalau yang ke puskesmas, ke rumah sakit, ke Bapak Ibu itu keluarganya, ya keluarganya aja yang dimintai responden ya. Kalau terpaksa memang bansos dan memang menengah ke bawah gitu ya, tidak memungkinkan beliau sepuh, jangan dipaksa Bapak Ibu ya. Pastikan siap dulu juga. Itu ya respondennya. Nanti besoknya dikejar ke responden lain. Kalau dipaksa, Bapak Ibu nilainya juga kurang bagus ya. Jadi siapkan dulu responden yang akan dinilai. Oke, ini dari kepegawaian. Kita lanjut ke Dispenduk Capil. Selamat pagi. Sudah raise hand. Silakan Ibu. Dengan siapa? Boleh open mikrofon? Masuk Ibu. Masuk agak lebih dekat lagi Ibu. Dengan Bu siapa izin? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Tri Cahya, Dispenduk Capil Situbondo, alhamdulillah dapat pencerahan dari Ibu organisasi terkait dengan Sukma E, di mana melihat gambaran dari Pak Kabak organisasi tadi bahwa Sukma ini juga akan diterapkan di Kabupaten Situbondo di terkait dengan itu, pada dasarnya kami dinas yang melaksanakan pelayanan publik, di mana audien kita masyarakat yang beragam, dan pelaksanaan SKM ini rasa-rasanya sudah dengan berbagai cara dan metode, Ibu. Yang pertama, dari bagian organisasi juga bersama pihak ketiga sudah melaksanakan survei atau penilaian pelayanan Dukcapil, sepertinya juga rutin setiap tahunnya, dan tentunya di sana ada angka, ada nilai atau hasil. Sementara di kami di Dinas Dukcapil sendiri setiap 6 bulan sekali juga melaksanakan survei yang fasilitas surveinya itu dilaksanakan di katakanlah counter pelayanan kami. Jadi di pelayanan kami disiapkan fasilitas pras, boleh dibilang digital, karena memang pelanggan atau pemohon admindu kita minta untuk menginput penilaian terhadap pelayanan kami dengan sarana layar digital, sehingga setiap 6 kali data itu kita olah. Dan itu pun rasa-rasanya kami akan kesulitan mencari maksimal, nah, tidak semua pemohon admindu itu bersedia. Seringkali pemohon admindu itu hadir dengan terburu-buru dan minta waktu pelayanan kilat khusus, sehingga kalau ngomong antrian itu seringkali nggak sabar. Sementara kami setiap harinya bisa lebih memfasilitasi masyarakat lebih dari 200 pemohon setiap hari, sehingga kadang satu hari itu tidak ada satupun yang mau bersedia untuk proses input dari penilaian survei kami. Dan hasilnya tentunya akan berbeda dengan survei yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, sehingga bahasa angka yang berbeda-beda setiap tahapan survei ini juga merepotkan kita bahasanya untuk menganalisa, karena terus terang kami setiap periodik juga dimintai nilai hasil survei atau nilai SKM, baik inspektorat walaupun saat penerapan pelaporan terkait dengan kepentingan zona integritas, juga oleh ombudsman yang juga rutin setiap tahun kami dievaluasi. Dan sekarang ada Sukma E. Mohon petunjuk, apakah Sukma E ini bagi Dukcapil juga perlu memaksimalkan responden sehingga masuk di Sukma E, atau dengan mengikuti Sukma E ini kami juga tidak perlu lagi memfasilitasi metode survei lain yang selama ini kami lakukan di kantor pelayanan, sehingga tidak rasanya kok banyak sekali ya proses proses pelaksanaan survei SKM yang pasti angka hasil atau hasil akhirnya juga tidak akan pernah, bahkan fluktuatif, bisa jadi fluktuatif, karena namanya masyarakat saat isi survei aja pasti tergantung dari moodnya saat itu. Seperti disampaikan Ibu, kalau kita lagi baik ya kalimat kita baik, kalau kita lagi kalau ya kalimat kita beda. Nah, pasti akan seperti itu. Karena itu mohon pencerahan sehingga kami tidak terkesan memaksa masyarakat yang kita berikan pelayanan untuk menilai kami setiap saat sehari-hari, karena yang tersanding di kantor kami sehari-hari aja kami kesulitan untuk mencari yang bersedia menginput survei.
Apalagi ini lebih modern lagi dengan hadirnya dengan fasilitas barcode yang ada, proses survei SKM di Sukma ini dilaksanakan. Mungkin ini Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Aplaus untuk Putri Cahya ya. Kedengaran saya Putri Cahya, Bu. Dari Dispenuk Capil, luar biasa. Apresiasi atas pertanyaannya gitu ya. Jadi gimana bila memang respondennya itu biasa ya di mana-mana, Bu. Kalau minta dilayani itu cepat gitu lah. Kalau kita minta feedback cepat-cepat pulang gitu ya. Terus isi aja, enggak penting gitu ya. Itu mindset yang memang harus terus kita rubah Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu memang masyarakat kita itu mau lebih ini ya, lebih pokoknya habis dilayani itu pengennya cepat-cepat pulang gitu ya. Mereka tidak mau atau kurang respect terhadap feedback gitu ya. Sama pada saat Bapak Ibu pandemi dulu ya, kalau ada peduli lindungi, ada tim yang berada di dekat barcode, itu mereka mengisi kan Bapak Ibu sebelum masuk mall, masuk instansi pemerintah. Kalau tidak ada petugasnya, mereka tidak akan mengisi. Itulah mindset yang masih perlu kita bersama-sama ya, kita literasi masyarakat kita untuk aware terhadap feedback-feedback seperti itu. Karena memang itu penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi Ibu nanti bila ada seperti itu, memang harus ada petugas khusus, Bu. Satu, kalau itu ada MPP, ya yang bertugas adalah terdepan, orang garda terdepannya itu. Misalkan dimintai per ini ya, per layanan gitu ya. MPP, nanti MPP tersendiri ya Bapak Ibu. Di depan ada harus resepsionis yang memang mempersilahkan keantrian, membantu keantrian itu harus satu orang resepsionis ya. Tidak bisa kalau isi petugas lain karena akan pergi-pergi. Sedangkan di depan itu harus standby kalau memang jadwalnya dia, gitu ya. Karena petugas kita harus standby, kita pengguna layanan kita tidak tahu datangnya kapan. Nah, setelah pulang mereka juga harus bertugas nih SOP-nya memintakan nilai di MPP itu harus diklik. Misalkan dilayani di MPP saat itu di Dispenuk Capil atau di DPM PTSP-nya atau Dinas Peternakan atau imigrasinya. Nah, itu harus menilai gitu ya, menilai untuk memberikan feedback, diajari juga gitu. Kalaupun memang itu tanggung jawab per booth atau per Bapak Ibu itu per bidang, ya memang harus ada orang yang diedukasi seperti ini. Admin hari ini tugasnya adalah mengedukasi seluruh penyelenggara layanan yang berada di garda terdepan untuk ngajari scan barcode atau nulis di Bitly atau di HTTPS tadi gitu ya. Jadi tugas admin memang di awal aja ini yang follow up. Selain di akhir nanti untuk menilai atau mengambil nilai gitu ya. Di awal harus mempublish dulu. Jadi Bu, memang kalau di masyarakat kita harus ada pendampingan gitu ya Bu. Sama ya, SIPD dulu awal-awal juga ASN pun juga butuh pendampingan ya. Ada BIMTEK, ada DES gitu ya. Itu ASN, apalagi masyarakat. Jadi memang harus diinformasikan gitu. Nanti bagi Bapak Ibu yang ke lapangan, dia diajari begini loh Mbah caranya gitu ya. Misalkan itu Mbah dibahasakan situ bondo, misalkan ada yang tretan bibi gitu ya. Jadi sarpras itu mereka tidak tahu. Misalkan bagaimana sudah dilayani dengan baik tim kami, orangnya ramah-ramah, pemboten kalau bahasa Jawa gitu ya. Memang harus seperti itu Bapak Ibu. Kecuali yang memang pendidikannya menengah ke atas gitu ya. Edukasi untuk literasi penggunaan QR code, penggunaan Bitly, penggunaan HTTPS itu cukup bagus gitu. Sama di kami pun juga BIMTEK seperti ini ya terus kita dampingi terus Bapak Ibu gitu ya. Karena memang hal yang baru itu butuh proses. Jadi tidak apa Putri Cahya nanti didampingi dulu ada person yang tugasnya memang itu gitu ya untuk mendampingi dulu bagi beberapa penyelenggara pelayanan publik. Nanti kalau sudah terbiasa insya Allah sudah jalan gitu ya. Dan
tolong disampaikan memang harus diwajibkan bila sudah sesuai ya, hari ini bagus layanannya, ada door prize kah misalkan yang sudah tercepat menilai, atau kalau itu bansos ya bantuan-bantuan apa yang memang sudah diberikan NPKND, misalkan tanda tangan NPKND setelah menilai gitu ya, akan diberikan hard copy kwitansi bansos dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu untuk menarik gitu ya para audiens atau pengguna layanan untuk menilai. Ada juga Bapak Ibu kalau di pameran pelayanan publik, misalkan untuk menilai, Bapak Ibu menyiapkan merchandise. Sebenarnya tidak perlu mahal ya, gantungan kunci dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada gitu ya. Memang walaupun tidak bisa di SBC kan, insya Allah kalau Bapak Ibu membahagiakan orang lain itu akan kembali suatu saat kita dibahagiakan. Gitu ya. Itu kalau dirasa perlu, tidak apa Bapak Ibu. Nanti setelah menilai mendapatkan merchandise misalkan ya, atau yang tercepat dan lain sebagainya itu. Jadi tetap semangat di Dukcapil dan Bapak Ibu untuk memintakan QR code. Dan supaya tidak banyak-banyak, Bapak Ibu lihat di Morgan ya, berapa? Tidak banyak kok Bapak Ibu ya. Saya melihat, nanti boleh teman-teman untuk share skala Morgan ya. Yang siap siapa? Di Reza atau di Rosi. Itu tidak banyak Bapak Ibu ya, untuk pengguna layanan. Ini izin share screen ya Bapak Ibu, terus ada tabelnya Dek. Ke bawah terus ada tabel skala Morgan. Terus ini sudah dinilai ya tadi, maksudnya persis cara penilaiannya. Terus coba searching Morgan gitu di lampiran sepertinya. Nah, ini judulnya di atas. Bapak Ibu nanti ini sampel Morgan ya. Kalau populasi Bapak Ibu tidak mungkin ya hanya 10 ya. Misal nih 70 yang diambil 59 gitu. Kalau di rumah sakit samplingnya 290 saja yang diambil, itu boleh. Bapak Ibu boleh membaca Pergub Jatim sama ini ya. Itu bisa ya Bapak Ibu. Nanti di laporannya kami mengambil sampling berdasarkan sampel Morgan gitu ya. Insya Allah cukup, dan kalau bisa masukan dari saya jangan plug di sampel Morgan ya. Ada space Bapak Ibu untuk memberikan nilai yang bagus. Bapak Ibu respondennya 1900 misalkan ya. Itu 320 yang diambil. Jangan 320 saja. Kalau bisa 350. Kalau nilainya 320 itu jelek, dalam artian di bawah, ada nilai yang masih bagus. Bapak Ibu bisa klik tadi ya cara melihat ya nilai kami berapa. Itu tidak perlu scroll terlalu lama Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya saat klik sebentar nilai responden itu bisa. Sudahkah 320 gitu, misalkan responden Bapak Ibu sekali pengambilan menggunakan sistem Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, misalkan tadi yang belum tersebut dari mana ya? Dari yang stay tune, DPU PP, misalkan itu diperkenankan gitu ya. Kalau yang jelas ya di sampel Morgan ini boleh. Itu ya Bu untuk samplingnya. Terus bagaimana, terima kasih Mbak Rosi untuk share screen-nya, Permenpan ya. Bagaimana bila banyak barcode gitu ya. Kalau sudah menggunakan Sukmaya Jatim, seluruh SKM sudah tidak diperkenankan lagi ya Bapak Ibu. Jadi satu pintu. Ini sesuai Permenpan plek persis. Jadi kecuali kalau permintaan inspektorat, misalkan untuk persepsi anti korupsi, itu boleh nanti di tim IT Bapak Ibu
melalui bagian organisasi dan Diskominfo akan diintegrasikan boleh. Jadi seluruh SKM misalkan puskesmas itu ada akreditasi, ada sertifikasi, harus ada survei. Ya cukup melalui Sukmai Jatim itu Bapak Ibu. Itu untuk menilai survei kepuasan masyarakat yang sesuai Permenpan gitu ya. Kalau Kemenkes nanti ada, harus berkoordinasi dengan Permenpan gitu. Kalau mereka punya sendiri gitu, kalau bisa ini sudah ada Permenpannya sejak tahun 2017 ya Bapak Ibu. Untuk menilai pelanggan, nama-namanya survei kepuasan masyarakat kah, survei pelanggan kah, itu satu pintu saja Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu menilai masyarakat semakin banyak barcode, tingkat resisten atau tidak mau mengisi itu semakin besar gitu ya, karena semakin ribet udah ngisi Sukma, ngisi kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu tidak sesuai pertanyaannya, nanti boleh disesuaikan sendiri. Permintaan share API satu pintu dari bagian organisasi. Kita akan memberikan share API Bapak Ibu, API untuk disesuaikan pertanyaannya. Boleh. Misalkan Kemenkes ada pertanyaan dokternya, gimana bidannya, perawatnya, itu boleh disesuaikan. Tapi dimasukkan ke kapasitas penyelenggara layanan ya. Kalau keramahan dokternya dan lain sebagainya, perilaku pelaksana. Gitu ya Bapak Ibu, disesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu tidak ada permintaan khusus, itu aja 9 pertanyaan sudah banyak Bapak Ibu. Sudah ribet gitu ya. Jadi jangan ditambah-tambah menurut hemat kami. Di biro cukup 9 juga. Gitu. Kalau memang harus diwajibkan banyak. Itu ya Bu dari Bu Tri Cahya. Seluruh penilaian satu pintu aja di Sukmai Jatim. Ini sudah kredibelnya sudah tinggi. Tidak bisa memutarbalikkan fakta lagi. Kalau mereka menilai jelek, di kami pun terlihat jelek. Di Bapak Ibu di jelek. Ini sudah terintegrasi ya. Nilai Situbondo bisa dilihat juga. Tadi terlihat ya, nilai Tulungagung, nilai OPD. Ini sudah real time dan open space untuk masyarakat melihat. Gitu. Itu semoga menjawab. Sekarang kita menuju, terima kasih Dispenduk Capil Ibu atas pertanyaannya, semoga menjawab ya. Luar biasa. Ini loh, sudah ada yang membantu, ya kan? Ini luar biasa, tepuk tangan ini bagi yang membantu. Jadi sudah masuk nih vibes kami tadi gitu ya. Membantu, suatu saat Bapak Ibu yang membantu secara tidak sengaja, dalam artian tidak disuruh ini tadi ya. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu membantu, ini Bapak Ibu ada pertolongan yang miracle lah dalam hidup Bapak Ibu sekali. Itu yakin dan percaya akan terjadi suatu saat. Jadi itu pertanyaan yang belum adalah untuk responden mengisi di mana. Nah, ini dari Puskesmas Wonorejo. Tadi barcode-nya nanti nyoba ya Bapak Ibu, barcode Bapak Ibu di screenshot. Gitu ya, Puskesmas. Tadi yang belum di barcode Bapak Ibu sekalian yang diisi barcode. Kemudian untuk habis Puskesmas Wonorejo ini adalah BPRS materi di-share. Nanti satu pintu ya di Pak ini Pak, mohon izin nanti ada beberapa yang tidak perlu, jadi kami hapus saja di materi, khusus di materi saja. Boleh Mbak Rosi atau Dek Reza untuk di PDF-kan ya, seperti biasa. Kalau sudah di PDF-kan boleh di-share, kecuali yang tadi gambar-gambar yang biasanya, tolong di-share ya. Kemudian survei dimulai sudah kapan? Sudah ini mana lagi ya tadi? Oh, Ibu, ini masih kami cek. Untuk berikutnya. Mohon maaf Bu, penerima layanan dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya. Sebenarnya besar tidak punya Android, apakah Sukmai Jatim mewakili layanan yang diadakan di kami bisa mewakili layanan yang ada di kami? Monggo Bapak Ibu tadi, tugas admin adalah menjumlah berapa respondennya dulu. Kemudian di breakdown ya, breakdown. Misalkan memang
kalau sebulan banyak respondennya, misal ya 100, kan kalau 12 bulan ya 1.200 ya, nanti dicari itu. Tidak susah Bapak Ibu ya, 300 di breakdown saja, 390 misalkan. Itu di breakdown per semester 150. Kemudian per bulannya berapa gitu. Bapak Ibu tidak perlu kebingungan gitu ya. Responden yang memungkinkan saja nanti dibantu gitu. Tidak semua dimintai. Insya Allah kalau rakor atau pendampingan itu banyak ya, itu bisa dapat banyak Bapak Ibu gitu ya respondennya. Pinjamkankah? Ada beberapa tim yang membawa gitu ya. Namun pertanyaan harus disesuaikan. Harus mereka yang menjawab ya Bapak Ibu, walaupun dari Android Bapak Ibu sekalian. Jangan mulai kertas lagi Bapak Ibu, kami izin sarankan untuk ini tidak diperkenankan lagi kembali ke kertas gitu. Nanti akhirnya tidak real time lagi gitu. Itu J Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Ini yang belum Bapenda. Terima kasih Bapenda. Tadi terima kasih Dinas Pertanian ya. Apakah respon memang harus menyertakan nomor dan Bapak Ibu, kenapa saya adakan nama dan nomor telepon? Karena ini hubungannya sama OPD yang mengikuti RB, reformasi birokrasi, zona integritas, PEKPP, ombudsman. Itu sangat diperlukan nomor handphone dan nama ya. Jadi kami adakan ini karena pihak-pihak yang penilai itu mau akan mengecek kembali apakah benar mereka dinilai gitu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu mintakan nama dan nomor handphone ya. Untuk apa? Disampaikan saja ini terutama untuk zona integritas misalkan ya. Kalau Bapak Ibu mereka bersikukuh tidak mau, tidak apa nama saja, itu boleh di skip ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu berkepentingan, sekali lagi berkepentingan seperti zona integritas, itu tidak diperkenankan tanpa nomor handphone dari Kemenpan, tim gitu ya, ombudsman, PKPP gitu. Jadi Bapak Ibu mohon untuk memintakan nomor handphone. Kalau Bapak Ibu belum berzona integritas, yang penting ada dulu, boleh di skip ya nama. Kalau nama pasti mau ya, masa nama enggak mau gitu ya. Nomor handphone mungkin private ya kadang. Itu ya Bapak Ibu. Dari Bapenda terima kasih. BPRS, mohon maaf Ibu untuk kolom pilih user BPRS itu benar tidak ada, apa harus mendaftar? Saya sampaikan BUMD memang belum didaftarkan ke kami. Setelah ini Pak Suji nanti boleh berkirim surat ya untuk nama-nama BUMD ya Bapak Ibu dari BPRS. Setelah ini kami buatkan QR code karena user berdasarkan surat yang itu nanti setelah ini Pak Suci mungkin menginformasikan ke kami bersurat untuk memperbanyak user. Kemudian dari Puskesmas BPRS terima kasih. Puskesmas Wonorejo, izin bertanya Bu, tadi sedikit terlewat. Untuk instansi seperti Puskesmas dan RS, penanti hasil hitung sampel tersebut menjadi sampel total untuk tahun 2024, ya. Bapak Ibu boleh membaca Permenpan nanti ya setelah ini. Kami tadi cuplik ada beberapa hal saja di PPT, namun pastinya di Pergub dan Permenpan. Jadi tidak semua responden ataupun kalau di sini kunjungan pasien ya, itu di survei ya Bapak Ibu. Cukup kalau Bapak Ibu menggunakan skala Morgan, silahkan. Tapi Bapak Ibu hitung dulu berapa responden tahun lalu atau kunjungan yang datang ya, kemudian diambil boleh. Itu akhirnya sedikit kok Bapak Ibu, tidak terlalu beribu-ribu. Kalau saran kami memang tidak price di skala Morgan ya, bisa dilebihin untuk melihat nilainya agar bagus gitu ya Bapak Ibu. Tadi skala Morgan sudah di-share oleh Mbak Rosi ya. Pergubnya boleh di-share juga Mbak Rosi di chat Pergub atau Permenpan. Oke, dari Puskesmas Wonorejo sudah
harus ditentukan ya masing-masing habis ini ya. Cuma menentukan saja Bapak Ibu. Terus barcode Bapak Ibu melayani sudah selesai. Tidak ada tugas lain kecuali memang mengedukasi penyelenggara layanan teman-teman Bapak Ibu untuk memberikan barcode itu. Ya memang harus telaten ya, harus telaten Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu ingin di feedback, Bapak Ibu tidak telaten ya masyarakat yang akan memberikan feedback ya rasa-rasa bahasa Jawanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu terlihat kan kadang di BUMN gitu ya mereka. Bapak Ibu berkenan sebentar untuk mensurvei kami. Boleh juga Bapak Ibu bila itu acara sebelum mendapatkan sertifikat itu mengisi dulu. Itu biasanya ada di ASN Belajar BPS Jatim ya. Itu boleh. Terserah Bapak Ibu bagaimana cara memasukkan itu dalam kegiatan Bapak Ibu. Lembar 2 atau uang transfer dibagikan setelah mengisi boleh gitu ya. Kemudian lanjut dari DPU PP. Untuk DPU PP berhubungan sama konstruksi dan dilakukan 1 kali di akhir tahun. Apakah survei harus dilakukan setiap bulan, triwulan? Karena hasil konstruksi realisasi sekitar triwulan 3 atau 4. Boleh itu untuk nilai triwulan 3, 4 ya, tapi biasanya untuk triwulan 1, 2 itu sudah diminta kalau PEK, PPP dan Ombudsman juga ya. Walaupun belum dinilai Bapak Ibu, tidak hanya layanan konstruksi saja, bidang-bidang lain yang melakukan edukasi ke dinas ke kecamatan gitu ya, pendampingan ke OPD-OPD lain, dinas PU, itu layanan Bapak Ibu juga ya. Misalkan Bapak Ibu mengadakan diklat kepada para pihak konstruksi atau biasanya kalau di Jawa Timur itu ada juga ya mengumpulkan laporan untuk bagaimana perkembangan pembangunan dan lain sebagainya dari pihak kontraktor dan lain sebagainya. Terus Bapak Ibu mensurvei bagaimana bangunan dan lain sebagainya. Itu merupakan layanan Bapak Ibu. Makanya Situbondo harus membuat SP dulu sebelum meminta layanan itu ya. Tentukan dulu dinas PU apa yang menjadi layanan Bapak Ibu. Kalau kami fasilitasi, asistensi dan seperti BIMTEK narasumber itu ya, karena kami merupakan perpanjangan dari gubernur di segi administrasi. Dinas PU tentukan dulu layanannya, ada berapa jumlahnya. Nanti ada di, kami sudah ngadain acara ya, SP, DES di dinas di Bogor yang hadir dengan tim, dan nanti bisa sharing dengan Pak Agung dan tim. Itu tentukan dulu, itulah layanan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kemudian terima kasih Dinas PU. Bapak Ibu jangan terpatok ribuan ya kalau memang Bapak Ibu jumlah responden berdasarkan tahun lalu yang hadir di daftar hadir Bapak Ibu yaitu yang dikunjungi yang di BIMTEK ya bisa itu dijadikan base data. DPMPTSP menanyakan bagaimana cara pengisian kuesioner pemohon. Nah, setelah ini ya kita praktek karena tidak semua pemohon memahami atau gaptek. Boleh. Hari ini kita coba saya sebagai penyelenggara pelayanan publiknya nih mengadakan BIMTEK Bapak Ibu respondennya. Gitu ya supaya bisa mempraktekkan atau memberitahu pengguna layanan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih DPMPTSP. Setelah ini ya kita lanjut Puskesmas Panji. Menu edit sudah ada ya, ada edit dan hapus. Jadi kalau salah menulis kegiatan bisa diedit ya. Kalau memang tidak jadi kegiatannya batal total, dihapus saja. Ada di aksi itu ya Bapak Ibu, dicoba aja. Coba buat kegiatan, kemudian Bapak Ibu edit atau hapus. Terima kasih Dinas PU yang sudah membantu menjawab. Biasanya memudahkan orang lain itu suatu saat Allah akan mudahkan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. RSUD Abdurrahim Situbondo. Mohon izin bertanya untuk RS survei dilakukan di semua unit pelayanan atau rawat inap atau rawat jalan. Ini harus merujuk pada pimpinan masing-masing. Kalau di Rumah Sakit Saiful Anwar, semua kecuali saya kemarin sarankan di ini ya, untuk non sewu pemulasaran jenazah itu tidak. Kan tidak mungkin ya, Bapak Ibu di sana untuk dimintakan responden. Keadaannya darurat, yang ditangani adalah non sewu, ada yang sudah meninggal. Kalaupun enggak, keluarganya juga dalam keadaan ini ya, bersedih gitu.
monggo semua layanan dikecualikan beberapa yang tidak memungkinkan saja. Saran kami itu nanti izin kepimpinan masing-masing ya, Bapak Ibu di rumah sakit atau di puskesmas. Kalau memang tidak memungkinkan, ya di layanan yang rawat inap, rawat jalan, poli anak, poli gigi, gitu ya, Bapak Ibu. Nanti supaya tahu nilai-nilai per poli atau per unit layanan. Jadi sama di reservoir awal itu yang tidak ada internet itu yang MRI itu Bapak Ibu, itu biasanya kedap suara, kedap tidak ada internet masuk ya. Di situ yang tidak memungkinkan itu tidak apa, tidak semua layanan alasannya apa gitu. Dan pemulasaran jenazah dan juga untuk di MRI itu biasanya teracak ya internet atau wifi kita gitu, karena di dalam ruangan khusus di rumah sakit besar seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kayaknya sama ya di rumah sakit lain. Kemudian Wonorejo sudah oke ya, boleh pakai Morgan aja. BPJS ada survei kesan. Nah, BPJS ini dari RSUD Abdurrahman Saleh, Abdurrahim, itu kesan itu seperti apa? Kalau itu kesan itu bisa diambilkan dari saran di kami, dan itu bisa di-link-kan tim IT Bapak Ibu, itu boleh diambil dari kesan itu ya. Jadi tim IT atau Diskominfo izin Pak Suji nanti bisa dikumpulkan untuk kalau ada beberapa OPD yang mau mengintegrasikan beberapa layanan gitu ya, atau beberapa form yang harus mereka penuhi dari BPJS, Kemenkes, dan lain sebagainya. Nanti bisa diambil dari kesan, saran dari Sukma Jatim ya, supaya tidak banyak yang Bapak Ibu mintakan. Oke, Wonorejo bisa langsung web survei. Tadi barcode tadi ya Pak nanti. Oke, bisa juga langsung. Ini kami SKM dan Permenpan sudah kita bagi ya, bisa di-download Bapak Ibu. Terima kasih Mas Reza dan Mbak Rosi, tim kami. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu menjadi pengguna layanan. Boleh untuk kegiatan tadi di-share linknya, di Reza. Dari Bu Latifah, apakah masing-masing instansi punya barcode sendiri-sendiri? Ayo, siapa yang bisa menjawab boleh di chat. Bisa membantu menjawab? Apakah masing-masing OPD punya barcode, Bapak Ibu? Mungkin ada yang, Abdurrahman. Nah, mungkin tadi masih terlewat, nggak apa-apa. Ada banyak yang volunteer yang membantu. Itu ya Bu, punya ya Bu. Jadi ada sendiri. Nah, buka di linknya Sukma, kata Pak Asam bagus. Terima kasih. Jadi saya lebih mengaktifkan Bapak Ibu karena memang kita mau melihat 2 jam saya ngomong ini Bapak Ibu paham atau tidak gitu. Emang ya, kalau 2 jam Bapak Ibu tidak paham gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon. Kebaikan Bapak Ibu akan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, ini yang tercepat memberikan pesan-pesan hari ini atau saran masukan, ada 2 door prize gitu ya. Yang satu untuk yang tercepat ini, satunya nanti pertanyaan yang unik. Oke, Bapak Ibu, bagaimana apakah memang standar disangkut pautkan saja? Apakah prosedur hari ini Bapak Ibu dengan adanya Zoom ini sudah bisa masuk mudah perilaku pelaksana ya saya dalam memberikan asistensi teman-teman tim saya, ada tim di biro organisasi gitu ya. Kemudian kalau tidak ada saran misalkan boleh saran, boleh enggak. Tidak ada saran, boleh kesan ketemu saya hari ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kesan bagaimana di Bintek hari ini, Bapak Ibu paham kah? Karena ya itu tadi, tidak hanya sekedar menggugurkan disposisi ya hari ini Bapak Ibu. Saya tidak ingin setiap kegiatan itu hanya menggugurkan disposisi, asalkan ikut saja. Namun goal yang ingin saya capai sebagai penyelenggara pelayanan publik, respon dari audiens atau Bapak Ibu sekalian lah, gitu ya.
Sudah dimengerti, terima kasih. Gitu ya. Boleh kita lihat berapa hari ini yang hadir, berapa orang harus yang menilai sejumlah itu. Nilai terbaik angka 4 itu alhamdulillah gitu ya. Bapak Ibu memberikan nilai yang terbaik, itu insya Allah Bapak Ibu juga membuat saya bahagia hari ini gitu ya. Kita lihat berapa orang. Hari ini audien kita 74. Itu termasuk saya dan tim saya dan bagian organisasi. Jadi sekitar 70 harusnya bisa ada. Ini langsung kita lihat ya, begitu mudahnya Bapak Ibu. 15 responden. Kurang, ayo semangat. 4, terima kasih Inspektorat. Yang membahagiakan saya nanti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Bapak Ibu, iya 4, oke. Tapi dinilai di aplikasi tadi ya. Boleh di share link, share screen deh. Nilai kita, survei kita. Ini Bu, Pak, bukan di chat. Terima kasih yang sudah ngechat. Ayo kita coba buka barcode Bapak Ibu. Boleh barcode yang Bapak Ibu ada di handphone, boleh buka Google, diajari ya. Ditulis QR code gratis gitu. QR code. Nah, itu tidak perlu diinstal biasanya Bapak Ibu. Ini QR code .idn ya. Apa Dek Ros yang gratis itu QR code? Ada di Google. Scan barcode gitu. Ketik scan barcode, nanti klik. Nanti langsung kamera. Saya nyoba. Coba aja ini ya Bapak Ibu. QR code kamera biasa yang ada di HP juga bisa. Bapak Ibu harus coba hari ini ya. Bukan saya ngetes ini. Namun sudah saya isi Bu, surveinya isi kritik saran. Bapak Penda terima kasih. Anda the best. Ayo. Yang lain yang belum. Ini adalah bentuk Bapak Ibu akan mengajari ke responden dan teman-teman di kantor Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu hari ini admin, Bapak Ibu buka HP langsung. Boleh, kamera ada yang sudah support ya, yang HP-nya canggih-canggih nih. Ada juga yang QR code. Oh, Dispendikdon, Abdurrahim, dan wah cerdas semua ini. Siap, terima kasih Bapak Ibu yang sudah. Puskesmas Besuki sudah. Ayo kita lihat berapa orang. Kita turunkan izin ya, kita lihat. Hari ini tanggalnya 29 sampai 29. Masih 32 Bapak Ibu, kurang. Ayo nyoba lagi. Yang belum bisa, ada teman-teman yang bisa, samping kanan kirinya. Masih 32. Ini real time ya Bapak Ibu. Nilai saya 93. Memang semakin banyak kadang, akhirnya nilai juga ini ya berpengaruh. Dinas Tenaga Kerja dan Dinas PU sudah, oke. Bis, cepat selesai, nanti cepat pulang ya Bapak Ibu. Enggak ya. Cepat. Ini makan siang dan sholat Bapak Ibu. Ayo, nyoba lagi. Belum, masih 32. Sumber Malang, oke. Terima kasih. BPBD, tampilkan barcode-nya lagi. Dengan sabar kita tampilkan lagi. Oke, barcode, Dek. Ayo, yang belum tadi. Bapak Ibu. DPMP TSP dan Mangaran, Bu Sofi sudah, Banyu Putih sudah. Terima kasih. Bapak Ibu kalau nggak nyoba, eman. Nanti Bapak Ibu ditanya pengguna layanan, yo apa cara nilai? Wah, aku nggak paham ya tadi. Yang percuma Bapak Ibu duduk 2 jam di sini tadi ya. Sia-sia sudah. Oke, sudah. Kita lihat ya, minimal 50 lah Bapak Ibu. Ya Pak Suji. Biar tahu bisa apa enggak gitu.
nanti misalkan adalah lawang Zoom tidak merupakan alasan Bapak Ibu, ilmu tidak sampai ya Bapak Ibu, karena zamannya sudah berubah. Tidak perlu hadir, layanan sudah sampai di rumah banyak. Bapak Ibu belanja, mager, rebahan, barang sampai juga hal yang wajar sekarang ya. Ada yang Bapak Ibu para check out keranjang di Shopee, di Topet. Oke, PKM Widoro dan ayo Bapak Ibu nyoba, harus sekitar 50 Besuki dan terima kasih Kecamatan Besuki. Oke, kita lihat siapa pemenang hari ini tercepat memberikan saran. Oke, sudah siap? Pemenangnya adalah bisa dilihat ya Bapak Ibu di kotak saran. Jangan lupa kotak saran menit hari ini kita mengadakan survei tanggal 29. Yang mana, Dek? Oke, Pak Pugu. Masya Allah. Mana Pak Pugu atau mana, Dek? Oh iya, Pak Pugu. Bawahnya, Dek. Menit ke berapa? 11.15. Oh, aplikasi sangat memudahkan, terima kasih. Oh, gitu ya. Berarti yang 11.28 mungkin Pak Pugu tadi ini pada saat apa namanya 2 orang ini dapatlah Bapak Ibu ya. Pak Pugo tadi saat barcode pertama di share, beliau menuliskan, mudah-mudahan Pak Pugo masih ada ya, teruslah berinovasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari waktu-waktu. Terima kasih, aplaus untuk Pak Pugo. Satu lagi, Bu Amel sangat baik dan sangat jelas menjelaskan materi Sukma, Bu Dwi Tia. Terima kasih Bu, saya doakan panjang umur, sehat, TPP segera cair ya, Bu Dwi, dan Pak Pugo dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sehat selalu Bapak Ibu. 2 orang pemenang ini yang tercepat Bapak Ibu yang memberikan respon ya. Boleh Pak Suji, saya alamat masing-masing. Merchandise ini sebagai pengingat. Saya sudah hadir hari ini ya, Bapak Pugu. Beliau dulu juga kabak organisasi ya, Bapak Ibu. Dan Bu Dwi Tia, ini boleh chat dari mana ya, Bu Dwi Tia itu? OPD-nya atau UPP-nya? Selamat untuk dari Bagus Bangpol. Terima kasih Bu Dwi Tia. Alamatnya boleh dijapri ke Mbak Rosi atau Mbak Atia atau Mas Reza. Nanti kita kirim ya. PPD terima kasih. Sampun sudah oke. Kita baca ya Bapak Ibu. Respon Bapak Ibu hari ini berkenalan dengan saya. Mantap, sangat jelas dan membantu. Terima kasih Bu Pak Dirul. Semoga ada surat pendukung lanjutan agar pimpinan lebih merespon aplikasi ini. Oke, ini untuk Pak Agung izin dan Pak Suji ya. Boleh di follow up dengan surat. Sudah oke, lanjutkan semakin cepat. Respon. Bapak Ibu, kenapa saya membutuhkan respon? Ya karena supaya tahu, karena kita jauh gitu ya. Saya tadi ngomong dari pagi itu Bapak Ibu paham apa enggak gitu. Terima kasih Bapak Ibu, pemaparan materi mudah dipahami, sukses selalu. Terima kasih. Materi mudah dipahami. Materi mudah dipahami, sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Insya Allah doa yang baik itu akan kembali ke yang mendoakan. Itu terjadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sering mendoakan yang baik-baik ke orang lain karena akan kembali ke kita. Sama kayak saya, Bapak Ibu, mendoakan Bapak Ibu segera naik jabatan, naik gaji, yang belum punya putra putri, punya putra. Kalau hari ini luar biasa, boleh aplaus ya Pak Suji untuk Situ Bondo hari ini luar jelas, dan di akhir ada ini Bapak Ibu, nilai kami terakhir berapa ya Dek?
hari ini saya dinilai